Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 15. Saya akan membacakan ayat 17 sampai 21 bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Billy Graham mempunyai teman yang bernama Charles Templeton. Namun, mungkin kita lebih sering mendengar atau kenal dengan Billy Graham. Padahal, Charles Templeton adalah seorang teman Billy Graham yang sepadan. Mereka sama-sama pintar. Bahkan, beberapa orang mengakui khotbah Charles Templeton lebih bagus. Pertanyaannya, kenapa Billy Graham lebih terkenal? Tahun 1940, Charles Templeton studi lanjut ke Princeton University. Di sana dia mengenal teologi liberal. Charles Templeton mulai menggumulkan iman Kristen. Dia menjadi seorang agnostik, seorang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Agnostik berbeda dengan ateis yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Charles Templeton dengan judul Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith, dia menjelaskan salah satu alasannya menjadi agnostik. Kurang lebih demikian kalimatnya. Bagaimana mungkin ada Tuhan di sana ketika ada kelaparan dan penderitaan? Mereka penduduk di Afrika maksudnya hanya butuh hujan, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Pertanyaan di manakah Tuhan akan muncul ketika kita mengalami pergumulan. Atau terkait dengan judul renungan sekarang ini, pertanyaannya menjadi, mana janji Tuhan? Bukankah Dia janji menyertai? Tidak dapat dipungkiri, kita hari-hari ini menghadapi banyak pergumulan. Pandemi virus corona yang masih tersisa membuat sekolah atau kuliah kadang online, kadang onsite. Beberapa dari kita pernah mengalami COVID positif, atau mungkin keluarga kita ada yang kena juga, sampai sekarang masih positif. Mungkin juga papa atau mama kita mengeluh karena keuangan yang tidak kunjung membaik. Belum lagi, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi perekonomian dunia. Negara-negara besar mengalami resesi ekonomi, kesulitan ekonomi. Mungkin Indonesia juga akan mengalaminya. Di mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan nyata. Janji Tuhan juga nyata. Dia mengadakan perjanjian dengan Abram. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan senantiasa menyertai Abram dan janji Tuhan juga nyata bagi dia. Bahkan, Tuhan yang sama juga menyertai kita sekalian melalui Roh Kudus dan janji Tuhan juga nyata melalui Kristus. Kita juga disebut keturunan Abram karena Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus dan janji Tuhan yang nyata melalui Kristus. Sudahkah kita menyadarinya? Masihkah kita berani menanyakan, di mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Kita dapat menjawab pertanyaan di mana Tuhan, mana janji Tuhan, ketika kita mengarahkan pandangan kepada Kristus. Tuhan ada di sana. Dia disalib untuk kita. Janji Tuhan nyata di sana. Dia disalib untuk kita. Setiap kita memandang salib, seharusnya kita memandang kematian dan kebangkitan Kristus yang nyata, yang menyatakan Tuhan dan menyatakan janji Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan janji Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu bahwa Kristus yang adalah Tuhan dan janji Tuhan
nyata bagi kehidupan kami. Dia sudah mati dan bangkit bagi kami. Kiranya Roh Kudus di dalam terang terus menuntun kami untuk melihat, memandang kepada Kristus dan salibnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami dapat meladaninya. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.